lanjutkan kembali pembahasan kalkulus integral fungsi vektor. Kalau pada video sebelumnya yang dibahas adalah medan gaya dan usaha, sekarang kita membahas medan konservatif dan potensial skalar. Dalam melakukan integrasi garis, dapat dijumpai bahwa medan gaya F yang jika diintegrasikan dari satu posisi ke posisi yang lain akan menghasilkan harga yang tidak bergantung pada bentuk lintasan yang dilalui. Konsekuensinya, jika posisi awal dan akhirnya sama, atau dengan kata lain lintasan yang membentuk kurva tertutup, maka bentuk integral f.dr akan bernilai sama dengan 0 yang menyatakan bahwa medan gaya tersebut merupakan medan konservatif atau yang biasa kita sebut dengan gaya konservatif, di mana bentuk integral seperti ini menandakan bahwa lintasannya tertutup. Seperti contoh pada pembahasan sebelumnya bahwa gaya atau vektor gaya A yang diungkapkan dengan minus yi plus xj dibagi x kuadrat plus y kuadrat yang mana bekerja pada suatu lintasan membentuk setengah lingkaran dengan gambar seperti ini, maka ternyata setelah kita bahas tadi pada contoh 2 dan contoh 3, ketika lintasannya berubah menjadi lintasan garis membentuk persegi ataupun membentuk segitiga, ternyata memiliki bentuk integral a.dr yang tetap sama, yang menyatakan bahwa lintasan bagaimanapun asalkan titik awal dan akhirnya tetap sama, menandakan nilainya, besarnya tetap sama, yang menandakan bahwa vektor gaya tersebut bersifat konservatif. Baik, jika terdapat fungsi skalar, katakanlah phi, maka medan gaya vektor f diungkapkan sebagai gradien dari phi. Kita dapatkan atau kita namakan ini sebagai persamaan 2. Selain itu, persamaan 1 diketahui juga bahwa f merupakan gradien dari usaha yang diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Kita namakan sebagai persamaan 3. Maka f.dr atau bisa juga diungkapkan dengan gradien dari usaha .dr. Diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Atau dengan kata lain, f.dr merupakan bentuk diferensial dari usaha. Maka bentuk persamaan 1 dapat pula diungkapkan menjadi integral f.dr sama dengan integral dw atau diferensial dari usaha. Jika gaya tersebut bekerja dari titik A ke B, maka hasil integralnya adalah usaha di titik B dikurangi dengan usaha di titik A. Medan gaya dikatakan konservatif jika tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tetapi bergantung pada titik awal dan titik akhir, bukan merupakan lintasan tertutup. Mengingat vektor f secara lengkap dituliskan sebagai berikut, yaitu fx yang merupakan komponen dari sumbu x atau dalam unit vektor i, berikut juga dengan fy dan fz untuk masing-masing unit vektornya. Maka persamaan 3 dapat juga dituliskan menjadi seperti ini. Dengan dou w per dou x adalah fx, dou w per dou y adalah fy, dan dou w per dou z adalah fz. Perhatikan persamaan 2 dan persamaan 3. Ini persamaan 2 dan persamaan 3. Maka sudah tentu bentuk dari gradien usaha sama dengan minus gradien suatu potensial skalar, yang mana nilainya keduanya sama-sama merupakan besaran skalar. Kurel dari besaran skalar sudah dipastikan akan bernilai 0. Maka kurel dari gaya konservatif atau medan gaya yang bersifat konservatif akan selalu bernilai 0. Kita namakan ini sebagai persamaan 4. Saya ulangi,
Jadi, yang memenuhi persamaan 4 jika F-nya atau medan gayanya merupakan gaya konservatif. Kita lanjutkan pada contoh soal, yaitu contoh 4. Buktikan atau tunjukkan apakah gaya berikut ini merupakan gaya konservatif atau bukan. Jika konservatif, tentukan medan skalar yang mana telah diketahui bahwa memenuhi persamaan, di mana F atau medan gaya tersebut sama dengan minus gradien dari suatu medan skalar. Jawab. Suatu medan gaya akan dikatakan konservatif seperti atau jika memenuhi persamaan 4, yaitu kurelnya bernilai 0. Maka, kurel dari vektor F, yaitu nabla, cross vektor F-nya, bisa kita operasikan dengan menggunakan konsep seperti ini, di mana ini adalah komponen Fx, komponen Fy, dan komponen Fz. Kita operasikan, maka akan kita dapatkan dalam unit vektor I, suku pertama dia akan bernilai 0 karena tidak mengandung variabel Y. Dan suku keduanya dia juga bernilai 0 karena tidak mengandung variabel Z. Pada unit vektor J, maka suku pertamanya bernilai 3Z kuadrat karena kita turunkan terhadap do Z, ya, yaitu 2XY min Z pangkat 3, kita turunkan terhadap Z, maka menjadi minus 3Z kuadrat. Suku kedua pada unit vektor J, kita turunkan terhadap do X. Hasilnya pun sama, yaitu sebesar minus 3Z kuadrat. Pada komponen vektor Z, vektor K maksud saya, suku pertama bernilai 2X karena kita turunkan terhadap X. Suku keduanya dia sama bernilai 2X karena kita turunkan terhadap Y, yaitu 2XY min Z pangkat 3 diturunkan terhadap Y menjadi 2X. Kita jumlahkan seluruhnya, maka kita ketahui bahwa nilainya adalah 0. Sehingga F tersebut atau medan gaya tersebut merupakan medan gaya yang bersifat konservatif. Disebabkan medan gaya tersebut bersifat konservatif, maka dapat ditentukan potensial skalar yang memenuhi atau dengan kata lain, gradien dari usaha merupakan minus gradien potensial skalar atau minus gradien medan skalar. Sehingga bentuk dari atau sehingga ketika kita ingin menentukan medan skalar, maka kita bisa mengungkapkannya melalui usaha. Dengan usaha sama dengan integral f dot dr, di mana f-nya seperti ini, maka untuk masing-masing komponen f, yaitu fx, kemudian fy, kemudian fz. Disebabkan gaya F bersifat konservatif, yang artinya nilai W usaha tidak bergantung terhadap lintasan, maka perlu ditentukan terlebih dahulu dari titik-titik mana saja gaya tersebut bekerja. Karena tidak diketahui dari titik dan ke titik mana, maka untuk memudahkan, pilihlah dari titik pusat koordinat, yaitu 0, 0, 0, melalui titik X, 0, 0, dan X, Y, 0, ke titik X, Y, Z, seperti pada gambar berikut. Jadi dari titik A, yaitu pusat koordinat 0, 0, 0, menuju titik B melalui titik X00 dan XY0. Sehingga dari titik 0, 0, 0 atau dari pusat koordinat menuju titik X,00 memenuhi kondisi di mana Y sama dengan Z, yaitu bernilai 0, sehingga DY dan DZ-nya pun bernilai 0. Oleh sebab itu, kita namakan merupakan gaya pada W1, yaitu dari titik 0, 0, 0
ke titik x00. Kita substitusi kondisi Y sama dengan Z sama dengan 0 dan DY sama dengan DZ sama dengan 0 ke dalam bentuk persamaan integralnya, maka akan kita dapatkan hasil integralnya bernilai 0. Maka inilah nilai untuk usaha pada W1, ya, atau dari titik 000 ke X00. Ya. Kemudian dengan cara yang sama, untuk W2, yaitu dari titik X00 menuju titik XY0, nilai X akan bernilai konstan. Kita lihat, titiknya tetap sama, pada sumbu X tetap X, tetapi Y-nya dari 0 ke Y, dan Z-nya tetap 0. Maka, Z akan 0, dx karena dia X-nya bersifat konstan, maka nilainya pun akan 0, dan dz tentu saja dia akan bernilai 0. Sehingga, kita masukkan pada bentuk integral di awal, maka kita dapatkan, karena X-nya konstan, kita bisa keluarkan dari proses integral, sehingga kita dapatkan bentuk X kuadrat sama dengan Y. Ini adalah untuk nilai W2. Selanjutnya adalah dari titik X, Y0 menuju titik X, Y, Z, di mana nilai X dan Y akan bernilai konstan, yang artinya dx dan dy akan bernilai 0. Sehingga, kita masukkan ke dalam bentuk integral awalnya, maka akan kita dapatkan bentuk hasil integralnya adalah minus xz pangkat 3 ditambah z. Ini adalah nilai untuk W3. Sehingga usaha keseluruhan dari lintasan A ke lintasan dari titik A ke titik B atau lintasan AB adalah penjumlahan dari masing-masing usaha tersebut, yaitu W1 ditambah W2 ditambah W3. Sehingga W sama dengan, untuk W1 dia bernilai 0, W2 dia bernilai X kuadrat Y, dan W3 dia bernilai minus dari XZ pangkat 3 plus Z, maka kita jumlahkan, dan hasilnya adalah W sama dengan X kuadrat Y minus XZ pangkat 3 minus Z. Mengingat bahwa gradien dari usaha sama dengan minus gradien dari potensial skalar, maka potensial skalar adalah minus dari W, yang nilainya minus X kuadrat Y ditambah XZ pangkat 3 plus Z. Baik, sekian dulu perkuliahan untuk kalkulus integral fungsi vektor bagian pertama.